Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi PGFAU Regular Plus. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS semester 2 dalam tugas presentasi kelompok pada mata kuliah Matematik dan Sains pada anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wening Rahayu MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan hasil diskusi dengan pembahasan materi tentang sains dan anak usia dini. Baiklah teman-teman, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Disusun oleh Pengertian sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Menurut Sumaji menyatakan bahwa sains secara sempit adalah ilmu pengetahuan, terdiri dari physical science atau ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, dan fisika, dan life science atau biologi, zoologi, dan fisiologi. Menurut para ahli, Amin pada tahun 2002 mendefinisikan sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tidak hidup. Lebih banyak mendiskusikan tentang alam atau natural science. James Conan dalam Halton dan Roller pada tahun 2000 mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji coba lebih lanjut. Menurut Fisher pada tahun 2003 mengartikan sains sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode yang berdasarkan pada pengamatan dengan penuh ketelitian. Kaitan sains dengan anak usia dini. Sains dapat dikembangkan menjadi 3 substansi mendasar, antara lain 1. Pendidikan sains yang memfasilitasi penguasaan produk sains, 2. Penguasaan produk sains, dan yang ketiga, program yang memfasilitasi pengembangan sikap-sikap sains. Akhirnya dapat dipahami bahwa sains bukan hanya berisi rumusan-rumusan atau teori-teori yang real, melainkan juga mengandung nilai-nilai manusia yang bersifat universal dan layak untuk dikembangkan. Bahkan dengan begitunya tinggi nilai sains dari kehidupan dapat menjadi pembekalan untuk anak usia. Perkembangan anak merupakan suatu proses yang kompleks, bahkan terkadang melahirkan teka-teki, bahkan spekulasi. Dengan merujuk pendapat beberapa para ahli psikologi perkembangan, M. Solehudin dan Ihad Hatimah 2007 menjelaskan bagaimana anak berkembang dan menerima pembelajaran, yaitu yang pertama, pengalaman awal bagi anak bersifat kumulatif. Yang kedua, belajar pada anak berlangsung dari pengetahuan behavioral yang sederhana ke pengetahuan simbolik atau yang lebih kompleks. Yang ketiga, tujuan program pengembangan pembelajaran sains yang diartikan dimensi sains sebagai sikap. Sains untuk anak usia dini. Pembelajaran sains untuk anak usia dini difokuskan pada pembelajaran mengenal diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Pembelajaran sains pada anak usia dini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu 1. Membantu anak usia dini untuk dapat mengenal dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membantu menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. 3. Membantu melekatkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan proses sains sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. 4. Memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. 5. Membantu anak agar mampu menggunakan teknologi
sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses-proses pembelajaran pada sains anak usia dini. Proses-proses pembelajaran pada sains anak usia dini yaitu 1. Proses ilmiah. Proses ilmiah merupakan siklus membentuk hipotesis, pengumpulan data, mengkonfirmasi atau tidak menggunakan hipotesis, membuat generalisasi, dan kemudian mengulang. 2. Proses keterampilan ilmiah anak usia dini. Keterampilan adalah mereka yang memungkinkan anak untuk memproses informasi baru melalui eksperimen. Tahapan usia dalam pengembangan sains. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar sains kepada anak sangat tergantung pada pengalaman, usia, dan tingkat pengembangannya. Beberapa indikator di setiap usia di bawah ini yaitu pada usia 3-4 tahun. Yang pertama, anak mulai menjelajah dan melakukan penelitian terhadap apa yang dilihat di sekitar lingkungannya. Yang kedua, lebih menyukai aktivitas fisik dan penjelajahan melalui panca indera. Yang ketiga, anak mulai menyukai ilmu pengetahuan dan mau bekerja sama dengan orang dewasa. Yang keempat, anak banyak bertanya tentang apapun tetapi tidak pernah puas dengan jawaban yang diberikan. Lalu yang kelima, mulai berkembang kemampuan bahasanya. Yang keenam, belajar jadi lebih mudah, di mana mereka sudah mulai mengerti aktivitas yang akan dia kerjakan dan mulai percaya pada orang dewasa. Lalu yang usia 4-5 tahun, pertama anak-anak mulai mengerti tentang banyak hal berupa informasi yang berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia sekitarnya. Lalu yang kedua, mulai memahami apa maksud penelitian dan menjadi lebih bermakna dan menemukan penjelajahan mereka. Lalu yang ketiga, mulai menyeleksi aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, mulai mampu membuat perkiraan-perkiraan terhadap berbagai peristiwa yang akan terjadi. Suka memikirkan penjelasan dari apa yang mereka teliti, baik itu fakta ataupun imajinasi atau fantasi. Yang selanjutnya, menikmati percakapan dengan anak-anak lain dan mulai secara spontan berbagi dan mengambil keputusan. Lalu memahami percakapan dengan yang lain seperti mereka bermain dan melakukan percobaan. Lalu mulai menggunakan gambaran untuk mewakili dan mengungkapkan ide-ide. Dan yang terakhir, senang melihat buku-buku dan pura-pura membacanya. Pada usia 5-6 tahun, anak mampu merencanakan penelitian yang berhubungan dengan pemecahan masalah, seperti ketika mereka mencari jawaban bagaimana cara hewan berkembang biak. Lalu dapat mengikuti 3 tahap tujuan dan menikmati beberapa penelitian langsung dari guru. Memiliki perhatian yang lama untuk berbagai aktivitas sains. Mereka mulai dapat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa hari. Lalu bekerja sama-sama dengan 5 atau 6 anak. Dan tertarik pada buku-buku yang berhubungan dengan aktivitas dari praktek sains dengan beberapa ilustrasi berupa gambar, dan mulai dapat memahami beberapa konsep sains yang bersifat abstrak tetapi tetap dengan contohnya yang konkret dan praktek langsung. Lalu senang menggunakan gambar-gambar dan menulis berbagai pengalamannya yang mereka dapatkan dalam praktek sains yang telah dilakukan. Kegiatan sains untuk anak usia dini meliputi 1. Lukisan. Lukisan jari membantu anak belajar untuk melihat dengan ujung jari mereka dan menunjukkan konsep difusi warna saat mereka membersihkan tangan mereka. Bentuk dapat dikenali dengan mengecat dengan buah dan benda asing. Lalu yang kedua ada mengamati ukuran dari berbagai bahan sebelum dan sesudah proses berbeda diterapkan. Misalkan ada buah wortel lebih kecil setelah mengeling, ataupun adonan roti lebih kecil sesudah dimasak, dan sebagainya. Ketiga, penggabungan warna. 4. Es batu. Es batu dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi air penuh. Bentuk melihat apakah airnya tumpah. 5. Musik. Anak-anak mari mengalami pergerakan udara terhadap tubuh mereka. Hambatan udara juga dapat ditunjukkan dengan menari Sains bagi anak usia dini. Ada beberapa materi sains yang sesuai untuk anak prasekolah, terutama usia 5-6 tahun. Pembelajaran topik-topik sains hendaknya lebih bersifat memberikan pengalaman di tangan pertama atau first hand experience kepada anak, bukan mempelajari konsep sains yang abstrak. Selain itu, pembelajaran sains hendaknya mengembangkan kemampuan observasi, klasifikasi, pengukuran,
menggunakan bilangan dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Materi tersebut antara lain yang pertama, mengenal gerak. Anak sangat senang bermain dengan benda-benda yang dapat bergerak, memutar, menggelinding, melinting, atau merosot. Yang kedua, mengenal benda cair. Bermain dengan air merupakan salah satu kesenangan anak. Air senantiasa menyesuaikan bentuknya dengan bentuk wadahnya. Yang ketiga, bermain gelembung sabun. Dengan menambahkan 1 sendok gliserin pada 2 liter air, larutan sabun akan diperoleh larutan sabun yang menakjubkan yang dapat digunakan untuk membentuk gelembung raksasa, jendela kaca, atau bentuk lainnya dari busa. Yang keempat, mengenal binatang. Binatang merupakan makhluk yang menarik bagi anak-anak karena mampu merespon rangsang mereka. Rambu-rambu kegiatan SES untuk anak usia dini. Ada beberapa jenis keterampilan SES dapat dilatihkan pada anak usia dini, yaitu 1. Mengamati, 2. Mengelompokkan, 3. Memprediksi, 4. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk bagi yang melihat dan mendengar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.